Karena you are different. Bertahanlah di situ. Jangan mencoba sesuatu yang kita tidak paham. Bertahanlah di situ. Semua itu yang disebut dengan personal branding ya. Akbar Faisal is politik. Gue gak happy kalau lo nanti ada joget-joget gitu. Akbar Faisal nyanyi, gue matiin langsung ya. Mari hormatin pilihan politik seseorang. Termasuk saya kan sekarang dikecam habis Y, masuk PSI dan sebagainya. Ya, sebenarnya kita tidak boleh mengadili pilihan hati orang loh. Ini episode bunuh diri nih. Ini episode mencoba sok tahu, sok berani. Mewawancarai orang yang paling paham tentang dunia seperti ini. Mati pula ini. Helmi Yahya. Anda sudah tahu lah siapa. Unsensor, ngeri kali kata. Tapi dia kita nggak bicara tentang media bro. Iya. Ya kan? Yalah. Bro, aku itu kagum sama Anda loh. Bahkan ketika saya masih sedang belajar menonton TV di kampung saya, you udah ada di layar bro. Jadi tua banget gue ya. Tapi Akbar Faisal ini kan politisi, jadi kita harus cerna terus sampai habis apa maksudnya gitu ya. Enggak, tapi saya mau bilang begini, Anda tidak bosan? Enggak. Berada pada dunia ya dimana, karena gini, katanya kan kita ini generasi yang sudah harus tahu diri. Tapi tampaknya Anda masih bisa berada pada situasi itu ya? Iya bro, karena saya itu justru orang yang biasa tampil di depan ya. Hidup saya itu aja, motivator. Dulu saya dosen ya kan. Kemudian saya menjadi television TV personality ya kan. Dan sekarang saya menjadi YouTuber, menjadi TikTok, ada di Instagram. Nggak boleh hilang bro. Nggak boleh hilang. Jadi, tapi kan emang gampang berada pada sebuah situasi di mana itu bukan lagi zaman kita? Nggak gampang, tapi saya membuktikan bisa. Subscriber YouTube saya kan udah hampir 1,55 juta ya. Dan kalau dilihat di bedah dashboardnya 80% milenial, ya Gen Z, Alpha gitu. Jadi penggemar saya itu 80% adalah anak-anak muda, brother. Jadi menurut saya, wow, saya senang banget. Malah orang-orang tua tuh nggak ada penggemar saya sekarang. Jadi kalau ada orang kenal saya, itu pasti saya udah tahu usianya. Yang dulu nonton gue di Siapa Berani, Uang Kaget. Iya, gitu. itu dia. Oh iya, dan saya gitu. alhamdulillah, saya 80% penggemar saya sekarang anak muda. Jadi mereka itu adalah orang-orang, anak-anak muda yang butuh tips dari kita, sharing dari kita, nasihat dari kita. Kan saya nasihat banyak banget. Bisnis mereka, bagaimana mereka harus kalau mau sukses, bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana mereka harus terus belajar. Tapi kan itu tidak mudah bos. Memang. Maksud saya begini. Memang. Sederhana saja di lingkungan di rumah kita. Yeah. Anak saya kan ada 3 orang. Kadang-kadang itu mungkin mereka segan aja, tapi sebenarnya di kepalanya itu, di mulutnya itu sudah mau ngomong gini, papa ini goblok banget sih. Yeah. Saya pernah digoblokin kayak gitu. One day saya bikin Instagram nih, mungkin sekitar 5-6 tahun lalu. Kan waktu itu Instagram lagi top-topnya. Saya bilang anak saya nomor terakhir itu 12 tahun. Saya bilang Azura bikinin papa akun ya. Wah dia bisa tuh. Pakai foto yang mana pak? Avatar yang mana? Gue tanya avatar itu apa sih? Gue pikir James Cameron, ternyata kan foto ya. Habis itu dia posting. Papa mau yang mana diposting? Dia posting, dia bikinin caption. Habis itu ada yang reply bro. Begitu ada yang reply, saya panggil Jura. Ini posting jawabnya gimana? Tahu nggak dia bilang, papa goblok banget sih. Ini lulusan terbaik stan dibilangin goblok. Tapi that's it gitu. Akhirnya tuh gue belajar bro. Jadi kalau kita mau bertahan, ya, jadi kita harus belajar dari anak-anak muda. Kita harus mengakui kalau anak muda lebih pintar dari kita. Tapi dalam hal apa dong? Dalam medsos ya, dalam teknologi ya. Tapi ada hal masalah wisdom, masalah experience yang mereka butuh dari kita. Tinggal bagaimana deliverynya. Lu ngomong beginian di Facebook, di koran, di TV, mereka nggak nonton, nggak baca. Ini kan kita itu produk koran ya. Ya, sebenarnya ya sebelum TV ya. Kita tuh produk tekstual gitu. Sementara ya. Mereka sekarang udah audio visual. Kira-kira gini urutannya. Dari tekstual dalam katakanlah koran, kemudian masuk ke TV. Ya. Sekarang kita bikin seperti ini. Ya. Ini aku mau bikin rahasia nih sama lu, tapi jangan dibuka ke orang ya. Aku tuh belajar
bikin podcast ini sama lu, bro. Nah, ini rahasia antar kita ya. Nah, bagaimana orang tua bisa bertahan? Jadi sudah TV. Nah, tapi khusus untuk seorang Helmi Yahya itu dari TV di mana Anda menjadi raja di situ. Tapi kemudian ternyata ketika ada platform baru bernama YouTube atau podcast, YouTube lah. Itu Anda masih bisa hidup itu menurut saya ini bukan pujian asal ada loh, karena banyak yang gagal. Ya, banyak banget. Banyak yang gagal. Bahkan orang TV yang katanya sangat terkenal di TV, dia presenter besar, tetapi gagal di podcast. Iya, benar. Jadi menurut Anda, aku sudah benar bikin yang seperti ini? Udah benar? Udah benar. Lu tuh hebat banget. Wah, jangan ini begitu, dia tuh memancing saya supaya saya memuji Faisal. Wah, bukan, karena kita terbiasa diwawancarain, bro. Iya. Tiba-tiba saya harus ngomong sama orang menggalinya. Ada kekagetan budaya bagi saya gitu loh. Nah, tapi ini kan tamu saya kan adalah Anda. Itu dari situ TV menjadi raja, kemudian masuk ke podcast dan Anda tetap berhasil. Gimana sih caranya, Bos? Saya tuh kaget ya. Saya tuh dipaksa. Begitu saya dipecat dari TVRI, kan saya... Tunggu dulu, ini apa maksudnya? Enggak. Ini kronologis nih. Bukan, dipecat. Saya dipecat ya. Oh iyalah, semua orang tahu. Apa benar? Seluruh dunia juga tahu kalau saya dipecat. Saya pura-pura tidak tahu. Saya diberhentikan dengan hormat. Nah, saya tahu cerita itu. Ya udah. Oke. Jangan pura-pura tidak tahu gitu lah, Akbar. Jadi saya anak-anak TV yang minta saya tuh, mereka punya kemampuan macam-macam. Satu udah pegang satu channel YouTube. Dia bilang, "Bang, abang pokoknya tinggal ngomong aja, kami yang sediain semua alatnya, perusahaannya, abang pokoknya tinggal ngomong apa aja. Kita tahu bahwa Bang Helmi ngomong apa aja pasti dengar orang." Gue yain aja nih, orang kita lagi nganggur ya kan, lagi limbung gitu. Nggak pernah duga, Bang Akbar. 3 minggu saya udah dapat sub 100.000. Saya dianggap orang paling tua yang dalam 3 minggu dapat silver play button. Itu 100.000 3 minggu? 3 minggu. Cepat banget. Oh iya. Aku dapat 100.000 itu silver pertama itu bulan ke-7 atau ke-8. Ya, saya cuma 3 minggu. Wah, it's like magic. Kenapa? Karena saya lagi trending topik karena dipecat. Oh, oke. Iya kan? Jadi rumusnya memang viral. Jadi harus viral dulu. Dan orang tuh ternyata simpati. Karena kalau saya lihat ya Twitter sampai sekarang orang simpati dengan perjuangan saya di sana. Ya, apalagi saya kan tidak menunjukkan baper gitu. Saya kan waktu dipecat cuma ngomong saya percaya Allah punya rencana yang baik untuk saya. Karena saya pikir saya udah melakukan yang terbaik. Ngangkat TVRI ya dari bawah ke atas yang nggak usah terlalu dibahas. Tapi orang akhirnya simpati. Ya jadi mereka nonton saya. Pak Dahlan Iskan kan juga bikin YouTube yang lumayan. Dia bilang, "Bang Helmi, untuk orang seperti Anda itu adalah hasil dari dari kerja keras Anda bertahun-tahun tuh. Ya, jadi Anda udah punya sesuatu tuh modal." Jadi menurut saya, tapi saya nggak pernah duga ya. Yang nonton banyak, penonton saya ternyata anak-anak muda gitu, bukan orang tua. Seumur saya, Bang Akbar, yang nonton YouTube saya cuma 8%. Dugaan saya, satu, mereka nggak mau belajar dari saya. Nomor 2, memang nggak bisa buka YouTube. Jangan-jangan nggak ada akun YouTube di handphonenya dia gitu. As simple as that. Jadi sejak itu buku saya laku, seminar saya laku, saya ditawarin demikian banyak jabatan. I'm so happy. Ya, I'm so happy. Kak, maksud saya begini. Ini kan ruang di mana kemudian orang sangat merdeka dalam memilih tayangan. Oh iya. Ya kan? Ya. Kita sudah tinggalkan TV tadi. TV. Ya. TV aturannya banyak banget. Nggak, tunggu dulu. Emang benar TV semakin meredup ya? Oh iya. Kan Bahkan, sebagian tuh udah shifting ke sosmed ya, media sosial itu tidak terbantahkan itu. Dan itu tidak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Okay. Apalagi sekarang TV juga ada berubah dari analog. November lalu kan kita analog switch off, mematikan semua analog dan memulai digital. Di mana ada pergeseran juga di player FTA itu free to air. Walaupun saya katakan TV tidak akan pernah mati, tapi berkurang sih iya. Tidak akan pernah mati TV, terutama TV publik ya. Makanya TVRI itu harus selalu kita support. Karena kalau kita bicara TV swasta, mereka hanya memasang tower-tower di daerah, terutama daerah rating ya. Karena untuk kepentingan komersial. Tapi TV swasta tidak akan pernah masuk di Nunukan, di Poso misalnya. Nggak akan mau, di Wamena, nggak mau. Nggak bisa. Karena itu nggak ada pentingannya mereka untuk komersial. Disitulah TV publik TVRI itu hadir, brother. Dan bayangkan kita dengan jaringan internet kita aja yang belum bisa cover semua, ya kan? Muara Gembong aja kita masih sulit tuh. Jadi menurut saya TV publik FTA free to air ya,
Di mana yang ditontonnya langsung cuma pakai antena kecil doang akan tetap harus kita dukung ya karena. Tapi itu kan mungkin karena ada tanda petik keharusan bagi negara untuk menyediakan itu. Bukan dari sisi kontennya. Hak atas informasi itu kan memang udah menjadi haknya masyarakat kan. Ya gitu loh. Jadi menurut saya itu yang bisa saya jelaskan. Oke, saya maju selangkah. Ini asal jangan turun mundur dua loh. Itu pucur-pucur tuh. Ini soal cawe-cawe ya. Jangan cawe-cawe ya. Nanti kita bahas ini. Kemarin kita boleh buka dikit ya. Kemarin kita dipanggil presiden. Ini terus di situ ada soal cawe-cawe. Jadi presiden bilang gini, silahkan berjoget siapapun yang mau main di 2024. Jogetnya joget dangdut, joget koplo, gak apa-apa. Yang penting jangan bocor-bocor. Kembali ke laptop. Gini, saya sedang mencoba untuk ini sambil ngobrol seperti ini, aku sedang belajar bro. Saya jujur soal ini karena kan saya masih kagok. Seperti yang saya bilang tadi, kagok dari aja ada 7.000 ya. 60.000 hari ini. Per sekarang 750.000. Ya lumayan lah. Lagi nyisul gue nih. Nah, jadi saya sedang mencoba mempelajari diriku. Apakah saya telah berada pada platform yang benar? Apakah saya benar menghadirkan diriku pada platform yang baru ini? Ada pertanyaan begini. Dulu kan saya belajar sama orang TV. Ada beberapa kawan kita. Tapi kemudian kawan itu dan bahkan stasiun TV-nya itu membuat platform seperti ini juga. Tapi kok saya pelajari itu tidak cukup mendapatkan respon dari publik. Apa yang kita harus pahami dari situasi itu? Banyak hal. Dunia TV dengan YouTube itu dua dunia yang berbeda. Saya kan banyak teman-teman mantan-mantan produser TV swasta yang hebat di TV swasta, TV terhebat. Begitu bikin YouTube nggak ada yang nonton bos. Wow. They don't want to listen. Gitu. Itu yang saya bilang. Kenapa sekarang orang tua ya keren pada masanya, ya kan, pinter pada masanya, ahli pada masanya. But dunia sudah berubah. Ini dunia anak muda. Di TV kita nggak kenal ilmu algoritma bos. Ya dia makin dia nggak mau berubah. Dia bilang dulu waktu gue di TV yang begini ditonton, nggak ada pak. Di sini nggak ada rating, nggak ada share. Di sini tuh tergantung dari review, tergantung dari like, tergantung dari komen, tergantung dari seberapa. Gita Wiran bilang dunia ini rusak setelah ditemukan tombol like dan share. Ya itu yang kita kejar. Ya jadi kita bicara tentang trending topic, kita belajar tentang ilmu hashtagging, kita belajar tentang dunia clickbaiting, bagaimana captioning. Itu tidak ada di TV. Orang-orang yang merasa hebat, ya padahal dia udah lewat, tetap bertahan lewat bos. Ya artis juga. Enggak semua artis selebriti lantas masuk ke YouTube ditonton orang, tidak. Ya nggak ada teman artis saya nggak sebut namanya aja. Sampai sekarang subsnya di bawah 10.000. Mencari 11.000 aja susah. Akbar Faisal bukan artis lebih hebat dari itu. Karena ini dunia baru, kita harus paham ilmunya berbeda dengan TV. Ilmu TV lo cuma ilmu production doang barangkali ya. Kalau lo pernah sell berbeda. Jadi itu yang kita harus pahamin. Bagaimana mencari topik, bagaimana menjadi diferensiasi. Nggak bisa ada orang merasa lebih hebat dari Akbar Faisal. Gue mau bikin Akbar Faisal unsensor atau mau bikin Helmi bicara, nggak bisa. You have to be different. Kalau nggak tidak dengerin. Saya kan fokus di Helmi bicara. Saya bicara tentang inspirasi, ya kan. Saya bicara tentang edukasi, ya kan. Saya bicara tentang informasi di situ. Di luar itu saya nggak mau sentuh. Ya mau ada siapa lagi trending topik yang menurut gue sih value-nya tidak sama, tidak sesuai dengan konten saya tidak mau invite. Saya sedang mencoba untuk mengutak-atik pikiran saya menyangkut dengan sistem nilai yang dianut di dalam dunia yang sedang saya kembangkan ini ya. Dan di mana saya belajar banyak dari Anda. Tampaknya tak ada satu patokan yang bisa kita pegang bahwa inilah yang akan diamini untuk mengatakan bahwa sebuah podcast atau produk seperti ini sukses. Agak membingungkan bagi saya. Kadang-kadang ya, ini contoh ya. Kadang-kadang saya memperkirakan bahwa tayangan yang saya angkat ini akan meledak. Ternyata tidak. Viral. Enggak tuh. Tapi kadang-kadang yang ada sebaliknya kan? Sebaliknya. Kaget saya. Ya. Apa ya? Ini sekaligus ajarin kita nih. Termasuk saya.
Apa sih poin-poin yang harus kita pahami untuk mengembangkan sebuah produk seperti ini? Karena tampaknya semakin banyak nih yang tertarik. Orang bisa membuat TV sendiri untuk dirinya sendiri. Ya, sambil berdoa semoga ditonton, semoga orang lagi like atau share gitu, atau menjadi follower. Itu gimana, bro? Harus punya sesuatu yang tidak ada tempat lain. Ya, nomor 2, kalau mau ngomong-ngomonglah yang sekarang lagi jadi trending topik tuh. Walaupun kadang-kadang ada faktor-faktor lain tuh. Nomor 3, undanglah narasumber yang ngomongnya jago. Yang ngomongnya deliverynya bagus. Seperti kan saya punya konten juga dengan Dr. Koni. Dr. Koni itu kalau ngomong apa aja kan seni deliverynya yang dikagumin orang. Saya dengan Mardigu itu orang-orang yang storyteller. Ya, jadi tamu kita kan sangat mempengaruhi. Undanglah juga tamu yang secara dashboard subscribernya atau followernya sama dengan kita. Supaya fansnya dia, subsnya dia bisa pindah ke kita. Saya udah pernah mencoba berkali-kali. Ada bintang selebriti muda cantik yang lagi top-topnya gitu. Saya undang. Yang nonton cuma belasan ribu tuh. Padahal yang lain saya kan bisa jutaan. Seorang Aisyah Dahlan cuman ngomong tentang hubungan suami istri, bahwa suami itu perempuan itu punya jatah 20.000 kata dan laki cuman 7.000 kata, sehingga kalau di rumah suaminya udah habis katanya diem gitu, sementara istrinya masih nyerocos ya dan ribut gitu. Kita ngomong itu, yang nonton udah 1,9 juta. Ya, jadi saya pun nggak duga itu adalah misteri. Tapi kalau di ini yang tadi saya bilang, bagaimana judul ya, clickbait juga menentukan. Kadang-kadang saya ganti judul loh, ternyata banyak gitu. Sama kesesuaian subscriber kita. Ya. Undanglah subscriber yang followernya banyak, subscribernya banyak. Itu ada harapan nanti sebagian fansnya dia akan pindah ke kita. Jadi itu antara lain tuh. Saya tidak akan ngomong siapa, tapi begini ya. Saya kan tanya pada beberapa orang, terutama pada bagian awal podcast ini. Saya bicara tentang diriku nih. Susah banget naiknya. Tai diet 1, 2, capek nunggunya kan. Kayak pergerakan saham gitu loh. Mereka bilang begini, bro, you salah, jangan mengambil segmen itu. Saya kan ngambil segmen politik. Yang cuman itu yang saya pahami. Politik berikut dengan perilaku sosialnya, itulah yang saya kembangkan. Kata mereka begini, nggak bisa bro. Penonton kita itu penonton yang tidak suka sesuatu yang berat, tidak suka sesuatu yang membuat kita jadi berkenyit. Oke, angkatlah mohon maaf. Angkatlah yang berhubungan dengan paha dan dada misalnya. Hal yang tidak bisa kulakukan. Saya harus bersikap seperti apa bro dalam situasi itu? Stay. Belum tentu kata orang itu betul juga, Akbar. Ya kan? Apalagi ngomong juga tidak proven gitu. Sudahlah. Saya juga nggak peduli. Penonton saya stay di situ ya. Naik seminggu 10.000, I'm so happy. Tapi yang nonton saya, brother, they know. Mereka tahu apa yang harus ditonton. Saya bangga juga kemarin di depan presiden gitu, di sapa pertama, ya Akbar Faisal. Ini Pak Pratik nonton, kita udah nonton podcastnya Akbar Faisal. Yang lain nggak disapa, karena you are different. Bertahanlah di situ. Jangan mencoba sesuatu yang kita tidak paham. Bertahanlah di situ. Semua itu yang disebut dengan personal branding ya. Akbar Faisal is politik. Gue gak happy kalau lo nanti ada joget-joget gitu. Akbar Faisal nyanyi, gue matiin langsung ya. Itu dan menghemat pulsa listrik saya tuh. Itu yang saya maksud, karena ya sekarang sih sudah lumayan ya. Oh iya. Tapi pada tahap-tahap awal itu saya merasa bahwa iya ya, tampaknya baru sampai di sini pencapaian kita dalam hal memanage penonton. Gak perlu banyak itu. Akbar. Gak perlu banyak subscriber. Yang penting durasi konten saya kan 1 jam, 1,5 jam, 30 menit paling pendek, 45 menit. Orang bilang, orang nonton cuma 7 menit, 8 menit. Saya bertahan mendapatkan AdSense dari format kayak gitu. Karena saya harus punya ciri yang membedakan saya dengan Deddy Gobuzer, Denny Sumargo, dengan Akbar Faisal. Menurut saya itulah yang membuat publik menonton. Jadi kita harus punya diferensiasi. Makin berbeda, makin bagus dari orang lain. Nggak, saya mau tanya bro, dari pengalaman mulai dari TV sampai sekarang pada dunia konten seperti ini, kenapa ini kan podcast politik ya, disiplin dengan politik. Kenapa konten politik itu
dianggap begitu berat dan kemudian orang jadi enggan untuk menontonnya barangkali. Kenapa sampai terjadi seperti itu maksud saya? Ya itu biasa lah. Sesuatu hal yang serius kan pasti penontonnya sedikit lah. Oke. Ya dong. Dibanding konten hiburan, ngomongin Coldplay, ngomongin apa gitu, ngomongin yang nyerempet-nyerempet. Itu pasti rame lah. Tapi memang sejatinya begitulah ya. Ya jadi memang konten-konten serius itu yang nonton pasti sedikit. Walaupun ada peluang juga kadang-kadang meledak ya dari isu yang diangkat. Waktu Akbar mengangkat tentang gaji anggota DPR bersama Krisdayanti, saya pikir itu that smart gitu. Karena ada irisan bukan hanya politiknya, tetapi ada nama besar Krisdayanti, ada masuk entertainment, ada masuk musik. Kan itu hashtagging. Jadi itu yang saya lihat. Ini kan oke, saya lanjutkan. Ini kan masuk tahun politik nih. Banyak teman-teman yang teman-teman komunitas politisi itu melihat begini. Waduh, TV kok mulai kehilangan hegemoni ya. Memang. Kemudian kita juga sudah jarang diundang gitu kan segala macam. Maka mereka mencoba untuk masuk. Mereka sering tanya sama saya. Ya terpaksa saya memberikan advice, tapi menurut saya juga nggak terlalu yakin dengan itu. Lawang saya belum dianggap berhasil banget nih. Bahwa kemudian ada podcast saya yang mulai ditonton orang itu satu hal. Apa saran Bro Helmi menyangkut dengan itu? Terutama bagi politisi agar kemudian mereka itu bisa belajar juga barangkali. Siapa tahu juga dari produk mereka itu ruang politik kita menjadi lebih sehat, misalnya seperti itu. Jadi tergantung, politisi juga kan butuh showcase ya. Kalau dulu kan kalau masuk TV gitu, apalagi diajak Bang Karni, wah udah sesuatu. Aku produknya bro. Iya. Kadang-kadang cuma duduk di situ doang tuh, ya kan? Nggak berbicara. Kayak abang saya Anwar Fuadi gitu. Itu guru saya bro. Tapi itu kan panggung. Panggung politik gitu. Tapi kan dunia berubah Pak. Sekarang market kita. Sekarang kalau kita bicara millennials ke bawah, umur 40 ke bawah udah nggak nonton TV Pak. Sementara voters ya, yang peduli dengan politik itu sekarang udah lebih dari 50% anak muda. Di mana mereka tidak lagi nonton TV Pak. Jadi saya bilang narasumber ya sebenarnya Anda harus tampil di podcast. Akbar Faisal terutama kali politik. Saya kadang-kadang ada politiknya juga. Ada perilaku sosial lah. Iya, ada Deddy Gobuzer, ada siapa gitu. Di situ yang Anda harus masuk tuh. Jadi menurut saya memang dunia media itu udah berubah. Sekarang muncul media baru. Ya sebentar lagi ada AI Pak. AI udah masuk, artificial intelligence. Di mana mungkin suatu saat fungsi kita sebagai penginterview juga bisa digantikan oleh avatar Pak. Jadi menurut saya kesana lah. Jadi kemana mereka Anda mau tuh. Jadi menurut saya kita udah harus paham nih. Apalagi ini masuk tahun politik ya. Dan voters saya dengar 55-60% anak muda tuh. Jadi kalau Anda menyapa mereka melalui koran, melalui TV konferensi, nggak masuk ke mereka. Tapi untuk orang-orang tua masih ada. Kalau di medsos orang tua tuh Facebook gitu ya. Bang Akbar masih punya Facebook? Masih ada. Gitu. Masih ada. Nah yang komentar tuh orang tua tuh. Iya dong. Kalau anak muda kemana? Instagram, YouTube, TikTok bahkan. TikTok ya. Saya agak geli kalau pakai TikTok ya. Tergantung definisi orang tentang TikTok. Selama ini kita pikir TikTok tuh joget-joget pakai musik. Enggak begitu kan? Saya besar di TikTok bos. Video pendek maksudnya ya? Video pendek yang kita edit tersendiri. Ngeditnya beda tuh. Dan dia harus ada musik Pak. Wah TikTok saya dari situlah anak muda. Ya job saya sebagai speaker paling banyak orang melihat di TikTok. Kita potong ya tips kayak saya ngomong orang kaya tidak sombong, orang sombong tidak kaya, orang santai tidak sukses, orang sukses tidak santai. Itu beredar di TikTok dan didistribute kemana-mana. Burung yang sama hinggap di dahan yang sama. Jangan gigit lengan orang yang pernah membantumu. Wow, they love it so much Pak. Jadi menurut saya kita harus lihat bahwa zaman udah berubah. Dunia media jauh berubah. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang berhasil melakukan adjustment. Bukan yang paling pintar, bukan yang paling kuat, bukan yang paling hebat. Paling bisa menyesuaikan diri. Ini episode ini tampaknya teman-teman terutama caleg kayaknya atau politisi ya harus nonton ini episode ini karena jujur saja meskipun saya sudah melakukannya tapi lihat seorang Helmi Yahya bicara seperti ini ternyata masih banyak yang harus dilakukan. Bukan cuma podcast ternyata ya. Ada TikTok segala macam. Saya nggak aktif. Kalau anak muda TikTok lah. Mereka sekarang nonton YouTube pun udah berkurang. TikTok sekarang nomor 1 TikTok. Maka kalau begitu pertanyaannya aku maju nih bro. Setelah podcast apa lagi? Nggak tahu lagi saya kemana. Wow. Kita nggak bisa ngerawal. Sekarang ada AI bos.
Dimana kita caleg gak perlu kampanye, kirim avatar aja. Iya dong. Saya bilang Mas Sandi Uno, lu capek banget kemana-mana gitu. Kirim avatar aja. Kita bisa kirim hologram. Kita ada namanya virtual reality, augmented reality, bahkan extended reality. Dimana kita tidak perlu muncul, Pak. Kemarin saya mengundang Avandi, Antonio Blanco, Basuki Abdullah ke studio saya. Sebentar lagi mereka kan bisa ngomong, Pak. Saya sebentar lagi akan bisa mewawancarain mungkin Vincent van Gogh. Ini lagi diurus nih. Oh iya. Caranya gimana sih? Lah kan itu ada AI dah. AI. Jadi buah-buah pikirannya mereka direkam semua, bukunya dia ngomong di mana. Gitu loh. Kalau fisiknya udah hologram udah bisa kita lakukan. Saya kan kerja di Wear juga ya. Yang metaverse itu. Ini kayaknya ini alasannya kenapa Anda tidak pernah ketinggalan ya? Oh ya, saya tuh terus belajar. Saya terus belajar dari anak muda. Umur saya udah 60. Teman saya barangkali masih kelihatan seperti 39. Kelihatan 59. Jadi saya tetap belajar dari mereka. Yeah. Wow gitu. Jadi kalau Anda mau bertahan, Anda harus belajar dari kemajuan zaman. Saya setahun yang lalu masih belajar online dari Cambridge, bro. Walaupun tidak saya selesaikan. Saya belajar tentang disruption. Gak boleh kita ketinggalan. Kita tuh udah jauh lah berbeda. Kita jago tapi pada masanya lah. Sekarang kan dunia anak muda. Kolaborasi aja. Saya nanya. Jadi karyawan saya anak muda semua. Saya di lingkungan anak muda. Saya nanya ke mereka. Saya kan gaptek sebenarnya. Untuk menghindarkan benturan antara kita dengan mereka-mereka itu pada sebuah produk seperti ini, kita memang harus lebih banyak mengalah kayaknya. Nggak harus benturan, bos. Kita mengalah itu bukan berarti kita jadi kalah. Enggak lah. Mereka malah respect. Ya memang ada beberapa hal yang mereka harus pelajari dari yang kita. Ada tuh, kearifan, barangkali kesabaran gitu ya. Saya mengutip satu istilah saya. Saya bikin seminar namanya Silver Generation. Di mana saya menyindir orang-orang seumur saya yang rambutnya udah perak gitu. Yang nggak mau mengalah. Merasa hebat, merasa top, merasa paling pintar. Padahal pada masanya Pak. Dunia sudah berubah. Kenapa saya Helmi Yahya bisa bertahan? Punya TikTok, lumayan yang nonton. Pernah ada 6 juta satu konten gitu ditonton. Kita harus punya humbleness. Gitu. Kita harus punya kerendah hatian untuk belajar. Kita harus punya humbleness mengakui kalau anak muda lebih pintar dari kita. Dalam dunia itu loh ya, dalam dunia teknologi. Ya udah kolaborasi. Jangan jadi orang tua yang wah nih zaman saya nggak bisa begini lah, itu dinosaurus bos. Ya kan karena dunia sudah berubah. Ya kita di rumah aja kita ngalah sama anak kita kan, anak kita lebih pintar. Ya brother mau cari gado-gado boplo nyari sendiri kagak dah. Menyuruh anak kita cepet banget. Kadang-kadang kita sosok beli sendiri. Oh bapak, papa. Ya, betul. Ini di sini kan ada yang lebih murah pak dan mahal. Apa lebih enak? Dimana sekarang dunia marketing ya itu tergantung kepada review pak. Review dari mereka lihat ratingnya berapa tuh. Iya kan kita dulu enggak pak. Kita mengandalkan referensi gitu. Anak-anak sekarang, wah itu jelek pak ratingnya sekian gitu. Dari mana rating? Dari review dari masyarakat. Jadi hidup kita sekarang dikontrol oleh masyarakat. Ya, dikontrol sama masyarakat. Ini pertanyaan yang tampaknya agak sok-sok nih. Ya namanya juga podcast politik, Bos. Yes. Bisakah kemudian publik mendapatkan gambaran tentang siapa manusia politik yang sedang menawarkan diri untuk mengurusin mereka, baik sebagai anggota DPR maupun mungkin sebagai pejabat publik lah. Melalui dengan medium-medium seperti ini bisa lebih terukur nggak kalau kita harus membuat sebuah parameter ukuran? Bos, calon presiden, cawapres, yang elektabilitasnya tinggi itu pasti punya medsos yang top. Ganjar, wah, 2 jutaan ya, sepedaan, lebih lah. Kan dia ketemu orang tua, ngobrol, bercanda. Sandi Uno, dia upload tuh dia kemana-mana. Pakai pakaian sangat lokal, ya kan menyemangatin UKM, mendukung desa wisata. Satu lagi, Ridwan Kamil. Oh iya. Gila pak, dia punya tim tuh. Dia memparodikan sebuah video klip. Dia pakai baju hansip, macam-macam. Erick Thohir, dia manfaatkan tuh. Apalagi sekarang ketua PSSI ya. Waduh, semuanya medsos bos. Semuanya medsos. Jadi menurut saya betapa medsos itu penting. Ini satu contoh saya ceritain. Satu hari Tantowi Yahya, kakak saya jadi dubes. Saya tahu dia tidak pernah bermedsos. Nggak ada Twitter, nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, apalagi YouTube. Kenapa? Karena dia udah merasa populer. Iya. Tapi saya bilang, Pak Dubes, kau bikinlah
Instagram. Nggak perlu tuh. Saya bilang kau bikinlah. Untuk apa? Dia pikir dia udah ngetop tuh, semua orang kenal. Ya, saya bilang bikinlah Instagram. Instagram itu kau sampaikan apa yang kau capai, apa yang kau lakukan, ya kan? Apa yang kau perbuat, apa idemu, kau hadir di mana? Karena itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Kau kan digaji oleh rakyat. Ini adalah bagian dari akuntabilitas publik. Ya, publik harus tahu dong. Lu kan gue gaji nih. Lu kerja apa sih? Ya, apa yang terjadi? Ya, semua orang tahu. Dia one of the best dubes kan? Ya. Ya. Dan dia mengabarkan. Orang Indonesia lantas tahu. Selandia Baru begitu. Bagaimana tentu yang mendekatin dulu orang-orang yang suka mendemo, meminta Papua keluar dari Indonesia. Dia sampaikan. Habis itu dia narsis, bos. Jadi pernah followernya dia lebih banyak dari gua. Ada gua gak terima tuh. Untuk sekarang udah gua balap lagi. Ya, jadi teman-teman ya, untuk pejabat-pejabat publik, it's okay. It's okay Anda punya medsos. Tapi bagaimana kita harus memproteksi publik dari kemungkinan dibohongi? Karena ini kan produk di mana itu menjadi sangat private ya. Dia bisa mempersonalisasi diri secara total di situ. Bagaimana kita harus memproteksi publik dari risiko itu? Bos, personal branding itu it's organik. Ya, Akbar Faisal organik. Orang tahu, personal branding itu apa persepsi orang tentang seseorang kan? Tentang Akbar Faisal, tentang saya, tentang Tante Wiyaya, tentang Ridwan Kamil. Nggak bisa fake, Pak. Kalau ketahuan itu hancur. Dulu kan kita lihat tuh ada orang yang anti korupsi baru dapat penghargaan dari KPK. OTT, bos. Wah, itu dia alamiah kalau gitu nih. Oh ya, harus alamiah. Personal branding adalah it's about journey. Jadi yang kita sampaikan di medsos itu harus asli, Pak. Jangan Anda kayaknya religius padahal aslinya tidak. Jangan Anda kayaknya membantu orang padahal aslinya tidak. Ya kan? Jangan Anda kayaknya jujur ternyata hanya tidak. Soal waktu akan ketahuan. Hanya soal waktu. Apalagi digital record itu, orang kan tuh dulu kan ngomong begini Bapak. Dulu Bapak ngomong begini Ibu. Anda lihat sekarang ya, waktu peristiwa Alun, Gubernur Lampung ya. Dan mana lagi tuh pejabat bea cukai, pajak, Sekda Riau. Itu tiba-tiba yang dicari di mana, Pak? Medsos, Mas. Dapat semua. Medsos istrinya, medsos anaknya dapat semua. Dapat semua ya. Iya, lalu ngaku jujur, LHKPN kecil, tetapi tindak tanduk lu, ya main Rubicon, punya Harley gitu, nggak cocok bos dengan LHKPN-nya. Ya dong. Jadi menurut saya lambat laun ketahuan, Pak. Dengan cara apapun lambat laun ketahuan. Ya udahlah, be original, organic, journey. Kita bicara soal DPR sekarang, karena apapun namanya kan persiapan nih. Ya. Banyak orang nih untuk jadi caleg. Kenapa banyak anggota DPR yang tidak memanfaatkan media sosial? Kenapa mereka bahkan terlihat bersembunyi? Beda dengan para pejabat di luar. Di DPR itu banyak orang yang bersembunyi dari itu. Mungkin karena mereka menyadari bahwa berisiko ya. Iya, mungkin berisiko. Tapi kenapa kemudian mereka tidak memanfaatkannya? Apakah ini soal niat awal sejak masuk ke DPR atau gimana? Oh ya, saya pikir begitu. Tapi ada yang memanfaatkan untuk ada sih, dukungan, untuk ngasih tahu ini gue udah ngerjain ini. Ya, ada sih ya, yang memang muda, kelihatannya memang niatnya agak bagus gitu ya. Kalau dia nggak mau, ada orang ngumpet. Ya Anda tahu sendiri. Jadi teman-teman voters lihat aja sendiri sekarang. Kalau ada anggota DPR gitu, ya legislatif lagi nyalek gitu, apa medsosnya nggak ada atau medsosnya apa menggambarkan sesuatu, ya Anda cek juga lah ya. Kalau dia nggak punya gitu, kenapa dia nggak punya? Kalau menurut saya, kalau begitu dia dibayar oleh rakyat, harus ada namanya akuntabilitas publik. Lu ngapain dengan gaji sekian? Kalau menurut saya loh ya, kalau dia menolak itu, termasuk ada juga anggota dewan yang tidak ngisi LKPN tuh. Kan cukup banyak kan, itu kan rahasia umum gitu. Artinya ada sesuatu yang disembunyikan. Ya, jadi menurut saya rakyat ya dengan akal sehat gitu harus mempertimbangkan hal-hal demikian. Kita nih, saya kan 3 kali nyalon pilkada, bos. Ya. Ya, kalau kita lagi kampanye yang baik-baik aja dong. Yang aslinya tidak pakai peci, ya kan betul. Yang aslinya tidak pakai kerudung. Begini. Iya, pakai begini, pakai assalamualaikum gitu. Padahal biasa teriaknya. Gitu. Untuk yang nyalek-nyalek ya, di tempat Anda datangin rumahnya deh. Begitu Anda datangi rumahnya, Anda akan tahu.
bagaimana dia sehari di rumah, bagaimana bersikap dengan pembantu, bagaimana bersikap dengan anak, dengan istri. Saya pikir that's more real. Iya ya. Kenapa saya lama-lama tak pikir-pikir. Ini kan seharusnya bisa mengurangi biaya bagi para caleg atau anggota DPR yang sekarang. Kenapa mereka bersembunyi malah ya? Iya. Aku tak pikir-pikir itu dari tadi loh. Yang anggota DPR lu berapa periode? Iya. Tapi aku punya bro. Ini otokritik ini. Satu-satunya anggota DPR di masa saya ya. Iya. Satu-satunya anggota DPR yang membuat laporan pertanggungjawaban kinerja tahunan. Aku yang bikin. Tahu nggak bahasanya teman-teman? Sebagian teman-teman. Iya. Kurang kerja. Dasar lu bikin kerjaan aja gitu kan. Nah, nanti lama-lama gue disuruh juga gimana dong gitu. Kayak gitu-gitu tuh. Oke. Saya maju pada hal yang paling orang tanya soal kita ini. Jangan gue yang jawab karena gue pasti malu-malu jawabnya. Ini benar bisa jadi bisnis. Dunia podcast. Lah iyalah, lu lihat Deddy Corbuzier, lu lihat Denny Sumargo, lu lihat Atta Halilintar. Lu lihat studionya dan Deddy Corbuzier sekarang wah dia invest di mana-mana, dia invest di Indrawan Nugroho, dia Boris Bokir. Gila, this is a big business, a big business. Ada yang dapat bisa 5 miliar sebulan dari satu video ya, gitu. Dari satu video channel. Ada yang bisa lebih dari itu. Berapa? Big business. Ada yang bisa 5 miliar. Oh yang benar. Lah iyalah. Tanya aku beneran loh bertanya. Jangan para pemirsa jangan anggap bahwa saya pura-pura nggak tahu ya. Cek aja penghasilannya Raffi berapa. 5 miliar per episode. Iya, tahu perusahaannya Rans. Rans itu valuasinya udah 3 triliun. Nggak main-main. This is big business. Wow. Iya, AdSense itu ada endorse. Ini aja gue tanya nih dapat berapa nih dari itu? Ini lumayan. Pak Irwan lumayan Pak Irwan. Pak Irwan gue nggak dapat Pak Irwan, parah juga nih Irwan Hidayat. Iya. Oh gitu ya? Oh iya, that's big business. Coba gambarkan kepada kita, kira-kira besaran industri ini seperti apa sih? Besar banget. Oke. Karena media sekarang berpindah ke dunia media sosial ya. Ya besar banget. Bayangin kue iklan dari TV itu udah dari TV, dari majalah, dari koran yang jumlahnya ratusan triliun, ribuan triliun shifting ke sini. Orang lebih seneng lah, ya kan? Daripada misalnya di media-media lama kan penontonnya makin sedikit. Udah gitu nontonnya harus ditentukan waktu. Kalau dia on air jam 7 malam hari Rabu, lu hilang nggak bisa. Di sini kan kita bisa nontonnya anytime, kapan anywhere saja gitu ya. Iyalah. Bisa nonton sambil di toilet. Saya suka bawa di toilet nonton gitu. Ya jadi bisa nonton sambil tidur. Jadi flexibility itu tuh. Dan kita di sini kan ngomong relatif lebih bebas ya. Karena kadang-kadang nggak perlu juga ngurus ke Dewan Pers segala macam, nggak perlu ada izin. Soleh Solihun saya bilangin, dia cuma satu video ini aja. Dia perwawancaran saya 1,5 jam gini doang, nggak pakai tripod. Nggak dia langsung yang nonton jutaan bos. Gila ya? Ya. Dan media sosial termasuk YouTube itu give the voiceless the voice. Memberikan kesempatan kepada orang-orang yang selama ini tidak didengar orang untuk didengar orang. Dulu kan untuk dengar orang kan harus terkenal, harus hebat, harus pintar, baru kita diundang TV bos. Sekarang orang bisa memposting dari tengah lautan, di atas gunung, di lembah gitu. Asal ada internet, dia bisa bersuara di situ, menceritakan apapun. Dan never underestimate. Dari Korea dulu ada orang cuman ngorok doang, 6 jam yang nonton rame bos. Udah masak-masak di hutan, ketemu apa gitu ya, ketemu kelinci dipotong, yang nonton jutaan pak. No handicap, nggak perlu editing yang canggih-canggih. Tunggu dulu, lighting. Jangan kita bicara soal Deddy dulu, karena saya dengar Deddy gila-gilaan ya. Kita bicara tentang, gue bicara tentang diri lu dulu bro. You kan bikin namanya R66. Ya. Apa sih itu? Itu sama. Jadi apa indukan ya? Content production ya. Kita content production, membawain berapa channel, membawain lebih dari 3.000 influencer termasuk nano, yang mikro yang cuma punya followers 1.000, 10.000. Itu yang lebih powerful sekarang Pak, dibayar dibandingkan kita bayar endorser mahal-mahal dan orang bilang ini dibayar. Ya kita berproduksi juga, kita punya studio. Ya kan, kita punya konten udah cukup banyak. Saya aja ada punya 5 channel. Just Haye, ya saya ngomong bola dengan Coach Justin. Wah itu fansnya banyak banget. Tiap kali kita posting 300.000 minimal. Saya punya dengan Dr. Koni dengan Wowi yang namanya Newlytics. Itu sekarang average satu episode 700.000 tuh.
Saya punya dengan guru gembol. Ya, kontradiksi, toleransi jangan disingkat. Ya, kita ngomong apa aja tentang mitos, tentang apa. Ya nonton lumayan, 2.000, 3.000, kadang-kadang 7.000. Saya punya yang punya saya, Helmi Bicara. Ya, jadi ya yang nonton lumayan lah. Kadang jutaan, kadang puluhan ribu, I don't care. Yang penting saya menyampaikan sesuatu yang menurut saya ini penting diketahui oleh penonton saya. Pertanyaannya orang itu yang sering diajukan kepada saya itu adalah, Pak Akbar, Anda dari mana pendapatan Anda di acara ini? Katanya kan ini investasi, ini ada kamera, ada segala macam studio, ada TV besar. Ya untuk sementara saya bilang saya baru hidup dari AdSense ya, yang belum seberapa juga sih dengan iklan kecil-kecilan seperti ini gitu. Mereka nggak percaya kalau seperti tadi Dedi katanya ya, bisa sampai sebulan tuh 5 sampai 6 miliar atau Rans itu bahkan 5 miliar per episode. Itu logikanya itu seperti apa, Bro? Itu tadi sponsor. Kita kerjasama dengan biro iklan. Mereka naruh iklannya di kita, memproduksi untuk mereka live TikTok, live Shopee gitu dari kantor saya. Gitu loh. Kita punya yang ngurusin influencer. Saya punya lebih dari 3.000 influencer, Bos. Kita jual paket sama mereka. Ya teman-teman partai politik, caleg-caleg kalau mau pakai perusahaan saya silakan R66. Karyawan saya hampir 40, Bos. Anak-anak muda. Ya, studio kita punya beberapa studio, kita punya beberapa facility. Duit gedenya dari sana, bukan cuma dari bikin video YouTube kita yang on off gitu, tidak Pak. Kita this is industry. R66 kira-kira average saja ya, jangan terlalu detail gitu. Dapat berapa sebulan? Mungkin 1, 2, 3 sih dapat. Miliar? Iyalah. Ajaran itu. Iya. Gila loh. Pak Helmi dapat 3-4 miliar sebulan loh. Kalian dapat berapa? Iya. 1, 2, 3 kan benar. Kita sekarang dapat billing komitmen yang berapa puluh M. Oh, ya? Kita kerjasama dengan biro iklan. Karena mereka butuh produk untuk mereka placement kan. Bukan jadi konten kita. Kita ngurusin macam-macam Pak. Kita ngurusin termasuk produksi apa namanya itu kontennya. Sekarang kita masuk juga di event organizing. Saya lagi bikin lintas Melawai akan dihidupin lagi yang dulu zaman jalan sore gitu. Kita akan bikin itu. Kita punya berapa produk, kita punya berapa corporate yang minta videonya dibuatin. Ya, sekali kita enggak sekedar AdSense berapa sih? Iya sih. AdSense enggak seberapa. Iya. Jadi saya manfaatkan betul anak-anak itu untuk maksimal mereka bekerja. Anak-anak muda tidur di kantor. Tapi itu untuk kontenmu, Bro. You punya channel itu kan memang disukai orang. Iya. Itu bicara tentang motivasi segala macam. Iya. Tapi seperti gua yang politik itu enggak seperti itu kayaknya. Ya bikin yang lain dong. Makanya saya di R66 itu ada R66 Newlitik, kita cerita politik. Tapi kita punya R66 sport. Sport saya gede loh. Sport saya gede. Ada Roni Pangemanan, ada Toel, ada Coach Justin gitu. Kita bikin nobar keren, Bos. Nobar kayak ini nih, kayak MU lawan City nih, Piala FA, kita akan nobar live sampai pagi, Bos. Wah, produk datang, AdSense-nya gede, gamenya bisa 3 jam, gitu. Jadi menurut saya, padahal bayangin nobar itu videonya tidak ada, Akbar. Artinya bagi teman-teman yang cukup punya waktu dan inisiatif untuk melakukan kreasi, ini bisa menjadi pendapatan ya? Oh, sangat lah. Wow. Sangat. Sekarang selebriti udah nggak peduli masuk TV apa enggak. Loh iya. Dedi, ya kan? Udah nggak masuk TV, nggak perlu. Denny Sumargo mungkin cuma punya 1 program. Semua punya, Bos. Semua punya. Andri Taulani, gedenya kan semuanya di situ. Taulani TV. Ruben Ansu ya? Iya. Apalagi kayak Raffi, TV masih laku. YouTube-nya Raffi itu setiap hari produksi, Pak. Anaknya, istrinya, dianya, sekeluarga. Anaknya yang kecil sekarang. Semua jadi duit, Bos. Dia di rumah aja tuh. Dia pasang kamera di mana-mana. Syuting tiap hari. Pada bagian itu kemudian saya masuk pada bagian ini, Bro. Ada banyak keluhan loh terhadap kita loh. Pasti. Dari masyarakat ya. Pasti. Ya mungkin kepada kita mungkin tidak terlalu banyak. Yeah. Karena kita kan masih mampu untuk memfilterisasi diri kita dalam hal konten. Tapi ada beberapa konten itu yang menimbulkan keluhan bahwa kira-kira gini. Tak ada satupun yang bisa kita cecapkan di memori kita sebagai bagian positif dari sebuah tayangan. Ya, dia flexing, dia bohong,
Ya makanya ya, yang ditonton tuh Akbar Faisal Unsensor sama Ilmiah Bicara aja. Selesai kan. That's pilihan. That's pilihan. Walaupun yang milih kita belum banyak dibanding yang lain, tapi kita harus menawarkan banyak menu tuh. Biarkan mereka memilih. Kadang-kadang sekarang mereka menu-menu receh gitu ya. Dulu zaman-zaman flexing, pamer ini, pamer itu, sukses jadi kaya raya dalam 1 hari. Itu yang membuat brother, kalau itu saya sepakat tuh. Itu yang membuat Indonesia makin rusak. Orang Indonesia itu jadi kepengen cepat kaya semua. Ujung-ujungnya kena investasi abal-abal atau kena pinjol. Itu persoalan kita. Tapi akhirnya kan mereka belajar juga. Ya, saya tidak pernah peduli yang nonton saya banyak atau tidak. Kadang 1,7 ya kan. Kadang cuma 20.000, kadang 70.000, saya udah gak peduli. Yang penting konten saya adalah konten yang bermanfaat. Itu pertanggungjawaban saya sebagai itu dia yang kami juga lakukan di sini. Apalagi isu politik, bro. Ya. Saya kadang-kadang mencoba untuk melawan apa yang sedang berkembang di memori orang bahwa politik itu adalah pertengkaran. Aku enggak. Aku undang beberapa orang ke sini. Itu aku aja bicara dalam. Tapi aku yakin sejak dari awal penontonnya pasti sedikit. Enggak apa-apa ya? Enggak ada masalah. Dan saya juga lagi fight untuk itu. Saya untuk fight dengan satu ucapan, mari kita belajar agree to disagree. Mari hormatin pilihan politik seseorang. Termasuk saya kan sekarang dikecam habis why masuk PSI dan sebagainya. Ya, sebenarnya kita tidak boleh mengadili pilihan hati orang loh. Dan kita boleh berbeda pendapat, tetapi kita harus tetap bersahabat. Saya anak stan nih, bro. Anak stan kan ada Sudirman Said, ketua tim Anies, ada Misbakun di Golkar, ada Presiden PKS, ya kan? Pak Saiko. Itu di kelas saya. Ada di mana lagi tuh? Ada di PAN. Tapi kita berharap kita di belakang kita bersahabat. Karena kita itu semuanya adalah mestinya ya kepingin Indonesia lebih baik. Kepingin ya, rakyat Indonesia lebih sejahtera. Ya, saya harus bicara ini karena tampaknya juga saya sudah mulai membaca di luar bahwa Anda mengambil sebuah sikap yang sangat berani sekali. Kalau boleh saya tahu, kenapa akhirnya kemudian Anda masuk ke politik dan itu PSI setelah tadi Anda mengatakan Anda pernah terlibat 3 kali pilkada ya? Ya. Dan bermacam-macam partai. Iya, bermacam partai dan ya nggak apa-apa sih saya berikan penguatan. Anda betul-betul dikerjai pada saat itu. Saya bisa melihat itu. Biarkan saya yang bersaksi soal itu. Tapi pertanyaannya adalah apa yang terjadi hingga kemudian Anda merasa bahwa nggak bisa nih, saya harus masuk di dalamnya gitu. Umur saya udah 60, saya udah di comfort zone gitu. Tapi saya pikir saya egois banget. Saya melihat ada sekelompok anak buah berjuang untuk melakukan perubahan. Bagaimana kita merubah Indonesia itu satu. Kita itu korupsi kita ada di mana-mana. Pak Mahfud bicara segala macam. Korupsi kita di mana-mana, di kesehatan, di bansos, di infrastruktur jalan jelek. Ya kan seperti terjadi di Lampung dan bukan Lampung aja nih bos. Ya kan di mana-mana. Perizinan susah. Ya kan di mana-mana. Itu yang saya pikir mempersulit rakyat untuk menikmatin haknya dia. Pak Mahfud kan bilang, andai saja di pertambangan itu tidak ada korupsi, dia bilang berapa juta rupiah per kepala tuh. Jadi sebenarnya kalau kita perbaikin, kita kurangin lah korupsi. Ya apalagi sekarang kita tahu dong. Indeks persepsi korupsi Indonesia itu kan turun. Ya jadi ini yang menyedihkan. Ayo kita bergerak. Saya adalah alumni STAN. Yang sekolahnya untuk itu. Kan alumni kami ada di KPK, BPK, BPKP, di Irjen-Irjen. Dan kami dibayarin negara. Saya pikir this is time to give it back. Jadi itu aja gitu. Jadi saya ketawa-ketawa aja. Orang bilang, wah saya dihujat. Why PSI? Saya bilang, why not? Gitu orang ada yang bilang Anda kan bisa diterima dimanapun gitu, ya kan? Saya bilang kenapa Anda begitu berhak atas pilihan saya? Ya dong. Bagus jawabannya. Oh iya, kenapa Anda kok berhak betul? Ada 18 gadis nih saya milih gitu. Yang Anda bilang ini paling tidak menarik. Itu kan menurutmu. Ini kan menurut saya. Positif vibes-nya saya merasa dapat. Apalagi di sini anak muda. Oh, Helmi Yahya ini mau jadi ketum tidak? Oh, PSI akan kehilangan brandingnya sebagai partai yang berbeda. Tidak, saya akan di belakang. Saya ini adalah Dewan Penasehat, Ketua Dewan Relawan. Dengan tugas saya itu adalah sebagai mentor. Saya berutang kepada Republik ini.
Dari SD, SMP, SMA saya negeri dapat beasiswa, kuliah di STAN dibayar negara, S2 saya dibayar negara. Time to give it back. Jadi menurut saya, mari kita agree to disagree. Mari kita setuju untuk tidak setuju. Jangan sebaliknya. Sekarang terjadi disagree to agree. Jadi kalau ada orang yang nggak setuju sama lu, berbeda pandangan dengan kita menjadi marah. Enggak lah. Kita berharap pemilu baik-baik aja, pilpres kita baik-baik aja, kita tidak terpecah dua. Sampai sekarang apa kadron sama apa gitu, cebong, kampret segala macam masih di. Mari kita tidak menjual politik identitas, karena semuanya mestinya harus sama untuk supaya Indonesia lebih baik. Negara ini potensinya luar biasa. Saya agak terhenyak mendengarkan semua ini karena tentu saja kan saya kenal Anda. Dalam hal keseharian Anda sudah selesai. Ya, ya. Mungkin berlebihan kalau saya katakan secara material Anda sudah kaya. Ya kita bisa lihat itu. Tapi kemudian Anda masih mau masuk di sini. Mau memulai lagi. Bahkan barangkali memikirkan sebuah perubahan. Dan saya dengar-dengar Anda akan maju sebagai calon anggota DPR RI dari Sumatera Selatan 1. Palembang kampung Anda. Tapi kan ada risikonya bro. Apalagi Anda orang bisnis. Perusahaan Anda puluhan. Saya tahu itu. Bagaimana Anda begitu berani pada sikap ini? Yang membuat saya semakin kagum aja pada Anda. Bagaimana Anda memutuskan semuanya? Saya seorang risk taker, Akbar. Nggak ada hidup yang tidak ada risikonya. Anda tidur pun ada risikonya. Risikonya nggak bangun-bangun lagi gitu kan. Tidak memilih pun ada risikonya. Nggak kebagian. Saya selama ini menjadi orang netral, menikmatin kenetralan saya, semuanya berteman. Saya bilang bismillah. Saya masuk ke PSI misalnya tidak berharap, tidak merasa bahwa 17 yang lain lawan-lawan saya. Tidak. Mari kita bergandengan tangan. Mari kita saling menghormatin. Semua tadi saya pebisnis, saya punya beberapa perusahaan. Saya terlibat dalam bisnis, saya kulonun tuh satu persatu. Kontemplasi 3 bulan saya mengiyakan. Untuk meyakinkan diri dan orang lain. Iya, untuk meyakinkan. Saya dialog juga dengan istri saya. Oh support, ayo Pak, silakan. Anak saya, Papa masuk PSI gitu. Jadi menurut saya, ya sudahlah. Jadi saya pikir inilah barangkali kontribusi saya. Ya di akhir-akhir usia saya untuk berusaha menjadi berbuat sesuatu. Saya senang banget. Di sini ya saya bisa diterima oleh anak-anak muda, meeting, mereka senang banget. Saya tuh jadi mentor lah, jadi mentor. Ya jadi mentor, jadi nggak mungkin juga saya jadi ketua partai, capek banget kali ya. Ya jadi saya lebih kepada mentor, bagaimana berkomunikasi, bagaimana branding, bagaimana leadership, ya kan, bagaimana kita membangun ke depan, bagaimana kita peduli mengembangkan UKM, bagaimana kita menolong orang miskin, karena saya berasal dari orang miskin gitu. Saya mau banget tuh, kasihan mereka, sekolah aja susah. Kan saya selalu ngomong tuh, Semeru Institute mengatakan 40% orang miskin, anak orang miskin akan tetap miskin. Sedih saya, Akbar. Saya sedih banget saya. Kenapa demikian? 3 kata Semeru Institute. 1, akses kepada permodalan. Ya, kenapa? Permodal Indonesia itu kan collateral base. Kalau kita minta kredit ke bank, dia minta kolateral tuh. Orang miskin dia punya apa-apa. Gitu ya. Itulah sebabnya anak orang miskin itu akan tetap miskin. Tetap karena mereka paling masuknya ke pinjol yang bukan akan membantu mereka, tetapi menjerat mereka tuh. Berapa orang tuh termasuk keluarga saya korban pinjol. Minjam cuma 3 juta, end up jadi puluhan juta. Dikejar-kejar oleh debt collector, diteror. Ini yang harus kita beresin tuh. Kita bikin kur mungkin harus kita perbesar. Nomor 2, akses kepada pendidikan yang baik. Karena bapaknya miskin, sekolahnya pun biasa dan nggak mungkin tinggi. Nah kalau anak orang miskin begini, sekolah asal-asalan, nggak mungkin dia akan masuk ke pekerjaan-pekerjaan dengan gaji tinggi. Nomor 3, it's about mindset. Karena banyak sekali kita tuh dikasih bantuan tunai, raskin yang membuat mereka tergantung. Nanti juga dibantuin. Kenapa kita nggak ngasih kail? Ya kan? Kartu prakerja itu mungkin oke. Tinggal kita efektifkan ya supaya tepat sasaran. Jadi saya pikir kita harus masuk ke situ tuh. Kalau tidak, ya akan yang tadi Semeru Institute bilang 40% anak orang miskin akan tetap miskin. Ayo kita bergerak. Kita perbaikin mindsetnya. Saya kan motivator. Ya kan? Kita perbaikin. Bapak saya pedagang kaki 5, tapi bapak saya memaksa saya dan Tantowi untuk sekolah tinggi. Dia kirim ke Jawa sampai gadein rumah tuh. Ya kan, nomor 3 tadi. Ya, jadi
jadilah pengusaha, wirausaha. Nyari modal susah, ya kerja dulu dong lu. Kerja dulu, kumpulin duit, nabung, habis itu baru jualan. Gitu. Kan ada juga jualan yang nggak pakai modal. Kita menjadi reseller atau apa. Jadi menurut saya ini adalah semuanya tentang itu, 3 hal itu. Jadi saya pikir kita bisa di sini tuh perjuangan kita. Dan saya paham di 3-3 itu. Makanya saya nyaman banget. Bro, luar biasa. Thank you ya. Menurut saya sebuah pilihan ini apa ya, lompatannya itu luar biasa. Seperti yang kita paham tadi, saya mencoba untuk membuatnya menjadi runut. Manusia Helmi dari awal masuk ke TV jadi raja, menjadi menguasai lagi dunia yang baru, kemudian lompat lagi ke politik. Satu-satunya yang bisa saya katakan, Anda paripurna, bro. Enggak lah, nggak ada manusia yang sempurna lah. Paripurna dalam artian bahwa Anda begitu tegas dan rutin berikut dengan seluruh keberanian untuk menjalaninya. Saya rasa Anda harus mendapatkan respek untuk itu. Saya cuma berharap Bang Akbar, banyak orang-orang senior, orang tua yang juga udah selesai dengan hidupnya. Ayo kita bangun Indonesia, negara ini hebat banget. Saya ngeliat Singapura, ya Allah, mereka nggak punya apa-apa, bos, nggak punya tambang, nggak punya kebun, nggak punya macam-macam. Kita we have everything gitu. Kenapa kita jauh di bawah Singapura? Vietnam pun di atas kita sekarang, bos. Ya, jadi menurut saya ini harus kita tatanan kehidupan kita, dan ini amanah reformasi loh. Kita harus memerangin korupsi, memerangin intoleransi, memerangin kemiskinan. Jadi saya pikir, ayo kita sama-sama. Nggak cukup nih cuman kita-kita aja, nggak cukup. Ya, jadi teman-teman yang di luar sana, saya dipertanyakan kenapa saya memilih PSI. Begitu saya bilang, oke, saya ikut Mi. Banyak yang mengikuti Anda sekarang? Banyak. Pebisnis juga tuh yang merasa selama ini sulit banget bisnis mereka karena aturan. Dan yang buat aturan semua di dewan loh. Perda. Ya kan? Termasuk peraturan-peraturan tuh. Undang-undang yang membuat adalah DPR, bos. Ayo. Selama ini mungkin saya berkoar-koar aja ya. Kayak jadi motivator bangsa gitu. Nggak tahu saya didengerin sama mereka apa enggak. Yaudah. Kalau memang diberikan apa kepercayaan atau di Allah mengizinkan, ya udah saya coba masuk ke dalam deh. Siapa tahu bisa dialog di dalam. Oke. Bro, thank you ya. Sama-sama. Luar biasa. Pemirsa, terutama pada bagian-bagian akhir saya terpana gitu ya. Seperti contoh misalnya ini, saya melakukan analisis wacana. Kenapa kalian merasa lebih paham tentang apa yang aku inginkan? Kenapa you paling tahu tentang 1 dari 18 gadis yang harus aku pinang? Kenapa kemudian Anda mencoba mengadili pikiranku dengan pilihan-pilihanku ini? Hanya orang besar yang bisa berbicara seperti ini. Hanya orang yang tahu tentang tujuan hidupnya yang bisa bersikap seperti ini. Dan hari ini kita mendengarkan dari Helmi Yahya. Sejujurnya saya banyak belajar dari diskusi saya hari ini. Bro, sekali lagi thank you. Terima kasih. Saya harus langsung tutup saja. Bahaya kalau kepanjang-panjang. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.